Di tanah kepulauan yang penuh warna ini, budaya Tionghoa tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun seiring waktu, budaya itu bertransformasi, menyatu dengan tradisi lokal, menciptakan harmoni yang indah antara dua peradaban. Kita melihatnya dalam tarian barongsai yang gagah, dalam sajian kuliner yang menggugah selera, dan dalam warna merah dan emas yang selalu membawa makna keberuntungan. Budaya Tionghoa bukan sekadar warisan, ia adalah bagian dari denyut kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun, di balik semarak kebudayaan itu, ada sisi lain yang lebih hening, lebih spiritual. Sebuah ruang yang bukan hanya tempat berdoa, tapi juga tempat manusia mencari keseimbangan dan ketenangan batin. Tempat itu disebut vihara. Bagi banyak orang, vihara dikenal sebagai rumah ibadah umat Buddha. Namun di Indonesia maknanya tumbuh melampaui batas agama. Ajaran Buddha yang datang dari Tiongkok berbaur dengan nilai-nilai Konghucu dan kepercayaan lokal. Vihara pun menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus kebudayaan, tempat di mana doa dan pembacaan parita bergema dalam keheningan. Dan di antara banyak vihara yang tersebar di Nusantara, ada satu yang menyimpan kisah panjang tentang keyakinan dan keteguhan iman, yaitu Vihara Amurfabumi. Berdiri anggun di kawasan Jatinegara, tepat di Jalan Pasar Lama, vihara ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang komunitas Tionghoa di Jakarta. Dahulu, Jalan Pasar Lama adalah jantung perdagangan mereka. Deretan toko, aroma rempah, dan suara tawar-menawar pernah menjadi napas di kehidupan kawasan ini. Vihara Amurfabumi berdiri pada abad ke-17. Kehadiran bangsa-bangsa tersebut meninggalkan jejak yang hingga kini masih dapat kita saksikan, terutama melalui peninggalan arsitektur yang tetap eksis dan terjaga. Jejak tersebut terlihat pada beberapa bangunan bersejarah, seperti bekas gedung Kodim 005 Jakarta Timur yang kini difungsikan sebagai Museum Haji Benyamin Sueb, serta stasiun kereta api Jatinegara. Bangunan-bangunan ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan hingga saat ini masih dilestarikan sebagai bangunan cagar budaya. Sekitar tahun 1688, sebuah rumah ibadah tua yang lahir seiring kedatangan bangsa Portugis dan India ke tanah Batavia. Berlokasi di tengah Pasar Lama Jatinegara, vihara ini menjadi tempat masyarakat memanjatkan doa untuk kelancaran rezeki dan usaha. Hingga kini, pintunya terbuka setiap hari dari pagi hingga sore. 2 minggu sekali umat beribadah di sini, mengikuti siraman rohani dan menjaga tradisi yang telah hidup berabad-abad lamanya. Nama Amurfabumi berasal dari bahasa Sanskerta, bermakna Dewa Bumi, yaitu sosok pelindung yang dipercaya membawa berkah dan keselamatan bagi umatnya. Kebetulan
Nah, kami dari umat Wihara Amopabumi Jatinegara ini termasuk dari aliran agama Buddha, aliran Mahayana, di mana kalau Mahayana itu dia masih berhubungan berbau dengan budaya Tionghoa ya, khususnya dari ajaran guru Konghucu dan guru Lao Tse, di mana budaya itu masih kita pakai. Misalnya dalam hal perayaan Imlek ya, kita masih gunakan kesenian barongsai, naga gitu. Kemudian juga ada ritual-ritual dalam hari-hari agama, kita masih menggunakan budaya-budaya Tionghoa tersebut. Misalnya dengan kita bakar kertas, ya kan? Kertas itu ya, kalau dalam itu anggaplah itu semacam kembang lah buat ngirim arwah-arwah gitu. Juga kita masih dalam hal arsitektur bangunan ya, kita pakai ornamen budaya Tionghoa. Misalnya di atap bangunan itu masih ada naga atau burung gitu loh. Dan juga bentuk-bentuk dari jendela itu masih menggunakan dari segi arsitektur Tionghoa kurang lebih. Dan juga warna-warna juga kita dominasi warna merah dan warna kuning yang melambangkan warna gembira, dan warna kalau kuning kan itu warna ini ya, warna semacam kerajaan lah gitu, megah. Tokoh utama yang dipuja di Vihara Amurfabumi adalah Dewa Bumi, atau dalam bahasa Hokkien dikenal sebagai Dewa Hok Tek Cheng Sin, sosok yang identik dengan Amurfabumi itu sendiri, pelindung dan pengayom umat. Selain Dewa Bumi, terdapat pula dewa-dewi lain yang dihormati, seperti Dewi Kuan Im, lambang kasih sayang dan welas asih bagi seluruh makhluk hidup. Lalu Dewa Kuan Kong, simbol kejujuran, keberanian, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dan Dewa Fulushow, keberuntungan, rezeki, dan panjang umur. Dewa-dewi tersebut yang menjadi bagian dari kehidupan spiritual umat, masing-masing dengan perannya dalam menuntun manusia menuju kebaikan dan keseimbangan hidup. Selain setiap hari kami semua pengurus melayani umat ya datang ke Wihara Amurfabumi Jatinegara ini, yang mana jam operasionalnya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Nah, selain itu ada acara-acara rutinitas juga, misalnya acara hari-hari keagamaan, Waisak, hari Imlek ya, tahun baru Imlek, Cap Gome gitu. Nah, setiap 2 minggu sekali di wihara ini ada siraman rohani. Nah, jadi kalau misalnya dalam agama Islam itu Jumatan lah kurang lebih. Kalau kita di sini adalah pada hari Ceit itu, kalau dalam penanggalan Lunar ya, Lunar itu adalah hari pertama, dan Kapgo hari ke-15 gitu. Itu ada siraman rohani. Selain daripada kita merayakan hari Waisak ya dalam agama Buddha ya, mengenang itu kelahiran Sang Buddha. Nah, di wihara ini juga kita adakan perayaan Waisak. Kemudian ada juga perayaan hari ulang tahun Wihara Amurfabumi Jatinegara ini. Dan yang paling utama, yang artinya yang merupakan sebagai ciri khas wihara ini, setiap tahun ada mengadakan yang disebut dengan acara Cap Gome. Cap Gome itu merupakan penutupan hari ke-15 daripada hari Imlek gitu ya. Nah,
Artinya dalam perayaan Cap Gome ini merupakan acara besar, ya, boleh bilang masuk skup regional ini Pemda Jakarta Timur. Soalnya apa? Ini acara besar ini kita mengundang lapisan-lapisan elemen tokoh-tokoh agama, ya kan? Nah, di mana kita dalam acara Cap Gome itu adalah acara gotong tua pekong, ya, yang berupa ya gotong tandu-tandu dengan disertai dengan budaya kesenian barongsai, naga, ya, tarian naga, dan berkolaborasi dengan budaya lokal, misalnya ondel-ondel, parawis, hadro, ya kan? Terus ada kalung, reok ponorogo. Jadi semua di sini kita bersatu padu, tidak memandang etnis, tidak memandang suku bangsa. Yuk apa dari agama apa, yuk dari suku apa, kita enggak. Kita semua ini adalah bersatu yang tujuannya untuk NKRI harga mati. Gitu loh. Nah, dalam perayaan Cap Gome ini yang dilaksanakan oleh Wihara Amupabumi Jatinegara ini sangat-sangat didukung sekali oleh warga sekitar wilayah Jatinegara dan sekitarnya. Ini merupakan pesta budaya rakyat untuk sebagai pemersatu lah gitu. Selain perayaan hari-hari besar keagamaan, setiap tahunnya Vihara Amurfabumi juga rutin mengadakan kegiatan bakti sosial. Kegiatan ini diwujudkan melalui pemberian paket-paket sembako kepada warga sekitar Jatinegara. Melalui kegiatan tersebut, Vihara Amurfabumi Jatinegara dikenal dan diakui oleh warga sekitar sebagai tempat ibadah yang memiliki rasa empati dan kepedulian sosial yang tinggi. Dari sinilah terjalin hubungan yang harmonis antara vihara dan masyarakat sekitar. Vihara pun dipandang sebagai lembaga yang aktif bersosialisasi serta hadir di tengah kehidupan sosial warga. Setiap langkah di dalam vihara ini mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati tak perlu dicari jauh-jauh. Ia tumbuh di hati yang tulus. Amurfabumi bukan sekedar tempat berdoa, ia adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang mencari keseimbangan antara dunia dan batin. Di bawah cahaya lentera yang berayun pelan di antara harum dupa yang menari di udara, umat memanjatkan doa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh makhluk di bumi.